Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berkenalan, saya akan menghimbau kepada seluruh masyarakat dan khususnya mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kediri. Selama pandemi ini, kita harus menjaga kesehatan kita. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan, memakai sabun. Yang ketiga, bersosial distancing. Perkenalkan, nama saya Singgi Muflihat Selabibah dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam kelas A. Dengan dosen pengampu saya adalah Bapak Saiful Mujab dengan mata kuliah Filsafat Umum. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian filsafat. Filsafat merupakan satu kata yang berasal dari Yunani. Terdapat dua pengertian filsafat secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi berasal dari kata philo dan sophia. Philo bermakna love atau cinta, sedangkan sophia yang bermakna kebijaksanaan. Jadi, filsafat memiliki makna mencintai kebijaksanaan. Yang kedua, secara terminologi. Secara terminologi adalah suatu pendekatan untuk mempelajari sesuatu secara menyeluruh, radikal, komprehensif, secara detail, dan pendekatan logika untuk mencapai kebenaran yang paling tinggi, yaitu kebenaran sejati. Contoh dari filsafat adalah terdapat 5 orang buta yang disuruh mendefinisikan gajah. Orang pertama memegang bagian ekornya dan ia menyebutkan bahwa gajah seperti cambuk. Orang kedua memegang kakinya. Beliau mendefinisikan gajah seperti tiang listrik. Orang ketiga memegang telinganya sehingga mendefinisikan gajah sebagai kipas. Yang keempat, beliau mendefinisikan dari badannya, yaitu seperti raksasa. Yang kelima, menyentuh belalainya, dan dia menganggap sebagai selang atau paralon yang besar. Dari kelima orang buta itu, mereka semua benar dari masing-masing sudut pandang mereka sendiri. Tetapi juga semua itu adalah salah apabila dari sudut pandang kita. Jadi, filsafat itu mengkaji semua fenomena menjadi sudut pandangan yang utuh dan benar sampai menjadikan kebenaran yang tinggi, yaitu kebenaran sejati. Tujuan dari filsafat adalah satu metode pandangan pendekatan setiap memahami sesuatu dengan cara lengkap atau menyeluruh, bukan sebagian barangan dari satu orang saja. Karena kenapa? Jika memandang dalam satu parsial saja, itu tidak cukup untuk kita. Karena kenapa? Tidak memungkinkan satu pandangan itu selalu benar, dan tidak memungkinkan lagi satu pandangan itu salah. Jadi kita tidak bisa membenarkan dan tidak bisa menyalahkan. Imam Ghazali menulis kitab yaitu Tahafut al-Falasifah, yang berarti kesesatan filsafah. Karena menurut beliau, hanya mengandalkan rasional saja itu tidak mampu untuk menyentuh teori ketuhanan atau sesat. Yang kedua adalah Ibn Rushd. Ibn Rushd ini menentang tentang kitab Imam Al-Ghazali yang menyesatkan filsafat. Ibn Rushd ini berasal dari Andalusia yang terkenal dengan nama Al-Fayros. Beliau adalah ahli di berbagai bidang.
Sehingga beliau menulis kitab yang bernama Tahafut at-Tahafuf al-Falasifah, yang berarti sesatnya Imam Al-Ghazali yang menyesatkan filsafat.